Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaka nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Teman-teman lebiku yang kami muliakan, para guru, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis taklim, majelis zikir, terkhusus Guruta Kiai Haji Dr. Anwar Sadat Malik yang telah mengundang kami. Kalau bukan karena beliau mungkin dibelecai masih gitu. Tapi sebelumnya tahun 2019 saya hikmah maulid di masjid mana ada di sana itu. Mungkin ada yang pernah hadir ya. Iya. Ini yang pertama, semoga bukan yang terakhir. Mendengar nama Masjid Darussalam Bilawa, semua orang ingin ke sana. Saya tadi pagi ditelepon oleh salah seorang dai. Macinda toka kasih jok kasih silaturahmi ke rumah sigi. Iya. Saya bilang insya Allah. Apalagi tadi Ustadz menyebutkan kalimat wallahu yada'u ila darissalam. Inilah ayat yang sangat spesial. Madarima kutana tawe makadai kira-kira agaro anu na perintah Allah Ta'ala navegotoy ya. Di dalam Al-Quran cuma 2 ayat saja yang menjelaskan aga anu na perintah Allah Ta'ala navegotoy. Salah satunya wallahu yada'u ila darissalam. Ya Rabbul Allah Ta'ala berdakwah, menyeru kepada manusia untuk masuk surga. Pentingnya yang sangat dakwah. Yang kedua, anu najami pengalau ta'ala yanaritu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi anu na perintah pengalau ta'ala nabi gotoy masalawa akinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adinda tadi telah melantunkan bersaji bahasa Bugis. Ya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah sudah menerjemah bersanji ke dalam 3 bahasa. Bahasa Bugis, Latin, Indonesia. Jadi narekologi mak guru mak bahasa Ugi mau bersanji silahkan. Kami sudah terjemah. Sudah dicetak. Ada contohnya nanti. Bukan promosi ya, tidak. Cuma kasih tahu. Mana Pak? Alhamdulillah, nafsir untuk Allah Ta'ala bukan karena kebetulan. Bapak Ibu, tolong hilangkan jauh-jauh di kepala kita, di benak kita ya senge kebetulan. Perlahan. Kadang saya juga merasa, ya saya kebetulan cucunya Guruta, ya, kebetulan cucunya Guruta Kiai Haji Hamzah Mangluang, kebetulan cicitnya Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad, cicit Bendreng, nenekku Anorena Guruta. Ya. Kami pernah ada acara di Makassar, semua
cucu cicitnya guru tak kumpul. Yang di Makassar, di Jakarta ya. Waktu itu yang kawin, yang perempuan sepupu 3 kali saya, yang laki-laki sepupu 3 kali saya, yang ceramah sepupu 3 kalinya ya. Ketemu semua. Tapi bukan satu hal yang dibanggakan, enggak. Sama sekali tidak. Justru saya sangat berat menyandang gelar cucu guru tak, berat sekali. Kadang saya malu karena saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk agama. Buat apa kita bangga cucunya guru tak? Dega-aga andilna ki agama pajai. Abyangi jauh-jauh. Malemi sirina guru tak. Jadi gelar itu, LC ini itu berat, Pak. Berat sekali, Bapak Ibu. Terus terang, saya tidak bangga menjadi cucu cicit guru tak, tidak. Berat. Masih ini maksudnya. Dia bangga aku lebih untuk agama. Nenek-nenek tariul berjuang untuk agama, habis hartanya, habis waktunya, bahkan korban nyawa. Ini menyamang, terus mau berbangga-bangga dengan gelar, jangan, nggak usah. Ya. Karena gelar yang paling utama itu adalah amanah dan jujur. Dan yang terakhir, gelar yang paling utama yang menjadi niat kita semua, radhiyallahu anhu. Jadi kita berniat semua untuk menjadi Tauriyamasena pengallahu ta'ala. Itulah gelar yang paling tinggi yang mengalahkan profesor, doktor, S2, S3, S4, S5, S-tontong. Radhiyallahu anhu. Tauriyamasena pengallahu ta'ala. Semoga kita semua yang ada di masjid ini insyaallah menjadi orang yang diridhai oleh Allah dengan mengamalkan 2 amalan yang diamalkan oleh Allah, yaitu banyak bersalawat dan berdakwah. Ya. Siap Bapak Ibu? Nah, yang pertama, saya akan bahas hukum merayakan hari raya besar di dalam Islam. Karena kenapa? Megamu maku ketau atau golongan nafuji pasal tahu. Engke bego bidah sih? Bidah mana? Saya keliling ceramah ya, apakah di dalam negeri atau di luar negeri, yang jadi masalah kelompok ini, pasti kelompok ini. Saya bilang, kenapa ya? Karena memang rumusan berpikirnya salah. Contoh Bu, siapa yang jago matematika di sini? 10 berapa tambah berapa Bu? Ya? 5 tambah 5, oke? 6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1. Itulah masalah furu'iyah. Kelompok Fabidah-Bidah rumusannya salah. 10 itu yang benar bagi mereka cuma 5 tambah 5. Yang lain salah, bid'ah neraka. Kacau. Sementara hukum itu ya, cuma 5. Ya, mau bicara hukum gejolak. Hukum itu cuma 5. Apa itu Bu? Wajib, sunnah, haram, makruh, boleh, mubah. Tidak ada bid'ah. Saya ulang, subjek hukum dalam Islam tidak ada bid'ah. Bid'ah ini cuma akal-akalan. Maaf. Ujung-ujungnya masalah politik, kekuasaan, ekonomi. Ujung-ujungnya duit. Baru kisah dulu. Bid'ah itu objek hukum, bukan subjek hukum. Pasti kacau. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masalah furu'iyah, 10 berapa tambah berapa, tidak boleh masuk bid'ah di situ. Haram membid'ahkan.
termasuklah masalah syiar. Ya. Sekarang masalah usuliyah. Di sini wajib masuk hukum bid'ah bahkan haram. Contoh, Bu, matematika lagi. 5 tambah 5 berapa? 10. Boleh 10,5? Tidak boleh ya. 9,75 CDP. Tidak boleh. Ini masalah usuliyah, akidah. Contoh, sholat yang wajib berapa kali? 5. Boleh nggak ditambah? Apa hukumnya kalau ditambah? Bid'ah, haram. Atau dikurangi. Kita sholat malam dengan siang saja. Ada orang yang begitu? Boleh? Haram, bid'ah. Sudah paham? Maulid, Isra Mi'raj, bid'ah? Ayo. Tambah lagi. Luar biasa ibu ini mencatat ya. Ibu, orang tua saya. Umur ibu ini mungkin 70 tahun ya. Mencatat. Nasangnya teman ditata, sioi pak disengengnya nasabak oki. Karena kita ini pelupa. Ya, makanya manusia itu dikatakan insan dari kata nisyan, lupa. Tanya rupa tahu, narekode nafatak lupa. Dan dalam ilmu rezeki, Bu, ilmu rezeki, lupa ini adalah rezeki besar. Mau tahu? Di dalam Sahih Bukhari, maka dia surah Allah Ta'ala, nareko angka toma puasa manre, nalufai paterui puasana. Nasabak dalekna tuh. Ya. Betul Bu? Puasa ki ya, mencapai ramalan, mandre ki. Sifan dia tak pengerak, astagfirullah. Bagaimana? Gimana caranya? Tambah lagi. Masya Allah. Caranya Bu, kalau kita ingat, yang di mulut dibuang, bukan dimuntahkan ya. Karena muntah membatalkan puasa. Nangis membatalkan puasa? Ayo Bu, membatalkan puasa kalau nangisnya sambil makan cabai. Ya. 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 Jadi caranya dikeluarkan sisanya, dibersihkan mulut, berkumur, dilanjutkan puasa. Jangan pura-pura lupa ya. Setengah pening nih, wah tak kalah langsung menyama baca puisi saya. Lupa rezeki. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau kita tidak diberi lupa, saya yakin tidak ada yang bisa tidur nyenyak di malam hari. Coba gak deh, yang ngeramana ngero topura pajari ki akan muncul dendam saja. Tidak bisa tidur kita. Jadi rezeki adalah lupa. Atau lupa adalah rezeki. Ya. Hukum itu dalam satu masalah kadang terjadi 1, 2, bahkan 3 hukum. Ya, contoh Bu, contoh. Ketika Tengku Zulkarnain masih hidup sebagai sekjen MUI waktu itu mengadakan rapat atau musyawarah ya, menentukan satu hukum. Ini mau ditentukan hukum merokok. Ayo Pak, hukum merokok. Ya. Kita nih matu Bu, hukum merokok. Jadi kumpullah ulama se-Indonesia, semua organisasi, ya, NU, Muhammadiyah, semuanya. Mau ditentukan hukum rokok, dipaksakan cuma 1. Dari pagi sampai malam tidak bisa ditentukan. Akhirnya di voting, ambil papan tulis, ambil spidol atau kapur, di voting. Ini hukum rokok, apa hukumnya? Ditulis 5 hukum tadi apa Bu? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya, oke. Ditulis wajib. Siapa yang mengatakan hukum rokok wajib? Tidak ada. Sunnah.
Siapa yang mengatakan hukum rokok sunnah? Tidak ada. Boleh atau mubah? Siapa yang mengatakan hukum rokok boleh? Tidak ada. Tinggal dua ya. Ya, siap-siap. Siapa yang mengatakan hukum rokok makruh? Semua perokok angkat tangan, terutama ini. Ya. Siapa yang mengatakan hukum rokok haram? Angkat tangan yang tidak merokok. Setuju Bu? Ayo Bu, hukum rokok. Bagi para imam, hukum rokok. Bagi imam, dilarang haram merokok jadi imam. Ingat ya? Dilarang merokok jadi imam. Dilarang. Matikan dulu rokoknya. Ya. Masa mau sholat pakai rokok? Ya. Matikan dulu rokoknya, ya. Baru bersiwak, baru imam, ya. Jangan merokok sambil imam. Ya, ada di siwa itu waktu saya hikmah mauli sana, Ustadz singgung nasa ngeroniro kate ero. Ama gitu sih. Mana kana setobang sambil matole. Ya. Tahu apa? Allahu Akbar. Buka. Using tuto. Lesoku mo boleh mimbara ya, maturu ka madde. Maka ada dena yunda kape mah. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah masjid itu ada beberapa hal yang selalu ribut, akhirnya damai ya. Tapi saya jadi korban. Jadi begitu ya. Apalagi merayakan Isra Miraj, merayakan Maulid. Nah, ayo hukumnya apa? Ayo. Bu. Berapa hukumnya kira-kira ya? Narik ke Mamiraja ki, yare ke Mamuli ki. Berapa? 2. Mubah dengan sunnah. Oke. Kita bahas dalilnya. Merayakan hari raya agama Allah. Apakah Maulid, Isra Miraj, kemudian 1 Muharram, Asyura, Idul Adha, Idul Fitri, itu hukumnya perintah Allah. Ya. Ibu yang mencatat ayatnya, surah Ibrahim ayat 5. Kita catat Ibu. Perintah bermaulid, perintah merayakan hari besar agama Allah, surah Ibrahim ayat 5. Perintahnya bang Allah Ta'ala, mustahil bid'ah. Papadangi itu pak bida-bida ketinggalan zaman kok, abbaca kok. Ya masalahnya ya pak bida-bida nareko dini sengidalilina maka dia digagah. Contoh yang paling kental ya, berzikir setelah sholat fardu, nasab bid'ah, betul ya? Padahal berzikir setelah sholat fardu hadisnya sahih 1000%, hadis riwayat Bukhari. Apa yang angkanya? Anna rafasatu bizikri hina yang sarfun nasu minal maktubati kana ala adi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berzikir setelah sholat fardu itu ada dan dilakukan di zaman Rasul. Sahih Bukhari. Mana kada beda? Berarti dia nak pahami. Dia nak guru. Pada lona tu mak guru silat, ya, mak guru bela diri. Napi si di jurus nak kuasai, na tantang mana ni si di kampung. Akhirnya naruntuk to jago silat, bonyok. Napi si di jurus, na tantang mana ni tahu. Napi si di hadis na baca, na pasal mana ni tahu. Itu yang paling real itu, tiap hari kita lakukan. Berzikir setelah sholat fardu. Angkat aja dalilnya. Anu nasang tidak. Yang benar itu berzikir dengan diam-diam. Ada memang ayatnya. Betul, dalilnya sahih, tapi pemahamanmu yang salah.
Itu berzikir diam-diam, kita harus tahu ya asbabul wurudnya kalau hadis, asbabun nuzulnya kalau ayat. Itu ayat perintah berzikir diam-diam ketika Islam belum menyebar. Zikir waktu itu adalah semua ibadah, apakah mengaji, sholat, dan berzikir. Waktu itu, waktu turun ayat itu, kalau ada orang sholat atau mengaji, langsung dipenggal kepalanya oleh orang kafir. Makanya disuruh diam-diam. Sekarang, Bu, kalau kita berzikir mengaji, ada gak yang potong leher kita? Kan gak ada. Jadi mereka salah paham. Taklid buta. Yang kedua, berzikir dengan diam-diam itu zikir setelah tahajud. Karena kenapa? Karena waktu itu orang pada tidur. Jadi kalau kita berzikir tahajud jam-jam 3 malam dengan suara keras, nak kadai kita itu jangan. Kita coba nih, ya, jam 3 malam, berkemat tahajud masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah batui kita. Satu jangan ini nasir ustaz. Kalau orang berzikir setelah sholat fardu, tidak ada yang tidur. Betul Bu? Ada nggak yang tidur pas duhur? Nggak ada. Kecuali bukan orang Islam. Kan begitu. Ya. Bahkan subuh, ya, subuh itu non muslim pun banyak yang bangun. Sedih pasangan Nabi ta ajalalo angka tomatepo matindro ele. Karena tidur pagi itu menolak rezeki. Pesan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, ya, menyentuh sekali ini. Wahai orang beriman, jangan kalian tidur pagi. Jangan sampai kalian kalah sama ayam. Coba cek Bapak Ibu, Eromanue de gaga matenggak moto. Coba cek. Namun ini manuk malasa. Betul Bu? Jangan sampai kita ini kalah sama ayam. Ya, enggak ada yang sholat subuh. Masa penyangile. Betul Bu? Coba cek, meskipun ayamnya sakit, tetap bangun kasih. Yang melek badannya. Iya. Nah, jadi hukumnya nomor 1 tadi surah Ibrahim ayat 5. Wazakirhum bi ayyamillah. Wazakirhum bi ayyamillah. Dan peringatkanlah mereka, ingatkanlah mereka tentang hari-hari besar agama Allah. Ulama sepakat hari-hari besar agama Allah termasuk Maulid, Isra Mi'raj, semuanya. Jadi kita merayakan Isra Mi'raj ini adalah menjalankan perintah Allah. Berarti bisa jadi boleh dan bisa naik sedikit sunnah. Jadi merayakan Maulid sunnah, merayakan Isra Mi'raj sunnah. Dalilnya Ibrahim ayat 5. Yang kedua, bolehnya bergembira dengan merayakan hari besar. Kalau yang tadi cuma merayakan saja. Kalau ini besar-besaran. Tradisi Maulid itu, tradisi pertama Maulid terbesar. Bapak Ibu harus tahu, mereka ini memfitnah kita. Kalau bermaulid itu mengikuti tradisi Syiah, ini fitnah besar. Salah. Saya punya bukunya, Tarikh Ihtifal bi Zikri Maulidin Nabawi, Muhammad Khalis Sabit, pengarang bukunya dari Mesir. Di situ bukan Syiah yang merayakan pertama Maulid, bukan, tetap Ahlus Sunnah, raja. Lengkap di buku itu. Jadi kita difitnah lagi. Memang perayaan dulu besar-besaran. Itu memotong lebih 100 ekor sapi, ribuan ekor kambing, apalagi ayam. Orang kalau bermaulid, kalau kita telo manuji si bawa telo iti. Kita usahakan tahun ini kalau maulid, Bapak Ibu, potong sapi atau kambing. Siap? Gampang. Patungan 1 orang 10.000 tiap bulan. Lebih. Betul ya? Minimal 1 orang 10.000 kumpul. Jadi bentuk panitia maulid
akan memotong sapi. Siap Bu? Siap? Biar bikin sejarah. Masjid Darussalam ini motong sapi loh. Iya. Bagaimana? Bisa. 10.000 satu orang. Lebih di? Iya. Insya Allah ya. Banyak malaikat yang mencatat. Ayat yang kedua. Bu, catat lagi. Bolehnya merayakan maulid dengan meriah, dengan bawa makanan ya. Surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Perintah sih. Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia Allah, keberkahan Allah, oleh karena itu bergembiralah. Apalagi maulid Nabi. Subhanallah. Di dalam barasanji itu saya betul-betul rasakan ya dahsyatnya barasanji ketika saya menerjemah barasanji. Waktu itu 15 jam saya mengetik. Karena saya ketik sendiri. Paling susah ditulis itu bahasa Bugis. Susahnya minta ampun. Diketik komputer. Lebih susah dari bahasa Arab. Nah saya ketik semuanya. Saya yang ketik bahasa Arabnya, saya yang ketik Bugisnya, saya yang ketik Latinnya, saya yang ketik Indonesianya. Saya yang terjemahkan, saya yang bukakan kamus. Saya yang baca rujukan barasanji itu. Syarahnya barasanji itu lebih 600 halaman. Berbahasa Arab gundul. Dan saya jamin terjemahan saya lah yang paling lengkap. Karena kalau barasanji cuma diterjemah pakai kamus pasti meleset. Jadi saya terjemah syarahnya atau tafsirnya barasanji lengkap, selengkap-lengkapnya. Contoh pertemuan Rasulullah dengan Bani Hashim misalnya atau Bani Kudaibah misalnya, itu di kitab itu disebutkan nama orangnya lengkapnya Bu. Misalnya 10 orang disebut satu persatu. Makanya saya bilang dalam hati, kalau bukan buku ini saya nggak bisa terjemahkan barasanji. Pasti salah. Atau pasti meleset. Ya, alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki buku barasanji silakan daftar di nomor ini ya. Lagi dicetak. Tapi yang saya kasih ini, yang saya wakafkan di masjid, contohnya ya, nanti dilihat oleh Guru Tak Anwar Sadat. Ya. Dua niraya tadi. Kemudian surah Rum ayat 4. Fujinde kita lihat. Surah Rum ayat 4. Wa yawma izin yafrahul mu'minun. Dan pada hari itu bergembiralah orang-orang beriman. Ya. Kami sebenarnya pengajiankan masalah bidah ini sampai 1 tahun Pak. Jadi disingkat saja ya. Masih ada beberapa ayat kita singkat. Kemudian hadisnya ya. Maka dafa bidah-bidah denam maulid Nabi Tak. Ini adalah fitnah besar. Hadis riwayat Muslim sahih 1000%. Ketika Rasulullah berpuasa hari Senin, puasa Rasulullah Senin Kamis ya. Ketika Rasulullah berpuasa hari Senin, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa sih engkau berpuasa hari Senin?" Agan asa Nabi Tak, "Zaka yom wulitu wa zaka yom buistu." Aku berpuasa hari Senin karena hari itu aku dilahirkan. Nabi tak bermaulid tiap minggu. Kita umatnya bermaulid tiap tahun. Malu dong. Makanya kita juga bermaulid tiap minggu. Caranya malam Jumat baca maulid atau banyak salawat. Bisa baca barasanji, maulid habsyi, simtudura, burda, dan lain-lain.
Kami alhamdulillah hampir semua maulid kami punya. Saya memang pesan. Jadi saya suruh teman yang ada di Mesir, sapara kak kita ya. Pusing macamnya yang gue sapai susana nasir untuk. Jadi saya punya buku salawat paling lengkap di dunia. Saya punya semuanya. Yang punya Nabhani, yang punya terbaru. Alhamdulillah kami punya semuanya. Ya. Karena cinta Nabi ya, cinta Rasul. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bersalawat. Ingat tadi, hanya dua yang Allah lakukan, berdakwah dan bersalawat. Ya. Nabi tak maulid. Ya. Kemudian pendapat ulama. Ya. Pendapat ulama, tolong kalau ada keluarganya yang menentang maulid, tolong sampaikan ini. Ini sesuatu yang sangat ajaib. Akhirnya digerogot, Muhammadiyah dan Salafi saya maulidkan, bermaulid tahun ini. Gara-gara buku ini. Jadi saya masuk pengajian di sana, 1 tahun sudah, saya jelaskan semua. Apa-apa yang dibid'ahkan ternyata sunnah. Sampai di bab maulid. Ya. Mereka punya ulama namanya Ibnu Taimiyah. Apapun kata Ibnu Taimiyah, mereka langsung aminkan. Akhirnya terjadi pertentangan. Maka dai Eropa Allah Ta'ala engkau tubunna. Inilah pendapat mereka yang sesat, tajsim. Akhirnya ada salah seorang ulamanya mengaku. Karena sekarang dunia sudah canggih, direkam videonya, ceramahnya, dan dia mengatakan Allah turun ke neraka. Saking panasnya neraka, kakinya Allah mengerut. Na'udzubillah min dzalik. Kita nih, kalau nafas salah tapi ternyata pahamnya lebih. Ibnu Taimiyah menulis satu kitab berjudul Iqtida Siratal Mustaqim, halaman 254. Maka dia Ibnu Taimiyah lahu ajrun azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah makada nigi maulid mendapat pahala yang sangat besar karena niatnya yang baik dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya mengatakan pahala besar bagi bermaulid, manakah makada muridna bid'ah haram. Ayo, ini murid apa ini, Bu? Mendoraka, mendoraka. Durhaka. Saya punya bukunya. Sekarang buku saya ada di Makassar, difotokopi oleh Wahdah, Wahabi daerah. Sadar, Ustaz, kenapa tidak bermaulid? Ini Ibnu Taimiyah loh. Iya ya. Ini buku saya beli acak. Jadi di Mesir itu, kami sampai di Mesir, teman bilang, kamu beli aja buku, enggak usah cari ini yang bagus, beli aja, nanti bermanfaat. Betul. Saya baca buku ini setelah muridnya Ustadz Budi Azhari, ini bagus, ditonton ceramahnya, beliau pakar sejarah. Budi Azhari ini muridnya berdebat antara maulid dengan haram, haramnya maulid. Akhirnya datang Budi Azhari, kenapa sih kalian berdebat? Ini Ibnu Taimiyah ini membolehkan maulid, bukunya ini. Saya pikir saya punya bukunya ini. Saya temukan bukunya, saya lupa halaman berapa. Jadi dari halaman 1 saya cari, capeknya itu Pak. Akhirnya saya temukan di halaman 254. Ibnu Taimiyah membolehkan maulid. Jadi ketinggalan zaman nih, nareko dina maulid tawe, dina miraja. Kasihan. Ya. Kemudian Muhammad Halisabit berkata, "Man lam yafrah bi Muhammad lam yara farhan abada." Siapa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi,
maka selamanya dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Kita bisa lihat, Pak, orang yang benci maulid pasti keras hatinya. Akhirnya benci saudaranya, benci orang tuanya sendiri. Saya pernah takziah di sini tahun 2017. Ketika orang ini meninggal, saya ditelepon, "Ustadz, pergi kita takziah. Ada masalah di sini." Saya bilang, "Masalah apa?" "Ini anaknya ibu ini gado-gado." Maksudnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada macam-macam. Akhirnya ribut, bertengkar. Apakah ada takziah atau tidak? Akhirnya voting, ya. Ternyata masih menang, ada takziah. Saya yang diundang ceramah. Apa yang terjadi? Anaknya yang tidak menerima takziah ini, dia pergi dari rumah, tidak mau melihat ibunya dikuburkan. Na'udzubillah min zalik. Gara-gara paham nasakar teman-teman. Saya ingat di rumah mana itu? Saya 2017. Jadi sebenarnya saya sudah sering ke sini. Hati-hati kita. Hati-hati kita. Jadi sekarang ini pemurnian akidah, ya. Jangan kita terlena dengan wah dia pintar mengaji, dia ini, tapi hati-hati kita. Ada kena sulangnya berkata, menrasa kena rasita. Ya. Saya ini menit, napi mukadimah. Ya. Kita mamer aja di, ya. 20 menit lagi ya. Saya kasih kesempatan Guru Kiai Jainal Warsadat nanti untuk memberikan tambahan. Ya. Kira-kira mamer aja tapi itu. Saya nggak usah bahas ya, lagi pertama, kedua sudah dibaca tadi di Barsanji. Itu di bab 14. Ya. Jadi Barsanji itu 19 bab dengan doa. Ya. Saya ulang kembali ya, terlupa tadi. Ketika saya terjemah Barsanji, saya kurang tidur, Pak. Saya tidur di depan laptop. Apa yang terjadi? Subhanallah. Kalau orang mengatakan dirinya bermimpi dengan Rasulullah sesuatu yang sangat nikmat. Saya waktu itu, saya bagaikan wartawan yang meliput Rasulullah. Karena saya proses menerjemah. Jadi di bab ketika Rasulullah bersama Abu Bakar singgah di satu kampung, ada ibu tua yang miskin, yang punya domba kurus, tidak berproduksi lagi. Pas bab di situ, saya tertidur. Saya kok seakan-akan masuk di situ, meliput, melihat Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar memasuki rumah ibu ini. Ketika ibu ini meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, singgahlah." Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, kita ini sangat haus. Kita harus minum. Tapi orang ini orang miskin." Kata Rasulullah, "Kita singgah. Kita singgah." Apa yang terjadi? Melihat orang ini miskin, diajaklah Rasulullah ke belakang, ke kandangnya. "Wahai Rasulullah, kami punya kambing sangat kurus. Semoga dengan keberkahan engkau, buatlah sesuatu. Semoga kambing kami ini bisa gemuk." Apa yang terjadi? Nasabu minabita erobembe matru macommo, matru mengeluarkan air susu yang banyak, sehingga air susu ini yang dikeluarkan oleh kambing satu ekor ini tidak habis diminum oleh Rasulullah dan Abu Bakar dan seluruh orang kampung. Luar biasa ya, dan saya waktu itu seakan-akan seperti wartawan meliput. Subhanallah. Jadi tafamigalalah di salawat ta'ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Miraj ini Bapak Ibu adalah rahasia Allah ya. Rahasia Allah yang tidak bisa diterima oleh akal kecuali iman.
Semenjak Rasulullah Isra Mi'raj, disitulah pembuktian siapa yang ingkar, siapa yang beriman. Awal itulah Rasulullah dikatakan orang gila, betul-betul gila ini Muhammad ini. Masa orang pergi ke Palestina cuma 1 malam? Belum lagi Mi'raj. Rahasia terbesar Bapak Ibu. Saya tanya ya, enggak usahlah saya bahas Isra Mi'raj seperti biasa ya, enggak usah. Ibu, 1 hari akhirat berapa tahun di dunia? Bu? 1000 tahun ya? 1000 tahun. Oke? Ya. Di ayat lain 5000 tahun. Oke lah, standar 1000 tahun. Kuasanya Allah, Bapak Ibu, kuasanya Allah, itu waktu, ya, maaf, konsentrasi dulu karena agak tinggi. Itu waktu berjalan dua-duanya. Sekarang, waktu akhirat berjalan 1 hari 1000 tahun di dunia. Berjalan semuanya. Ingat ya, berjalan. Kuasanya Allah. Peristiwa Mi'raj ini yang harus ditempuh sampai ribuan tahun, itu cuma ditempuh 1 malam. Sampai-sampai bekas bersandar Rasulullah di depan Ka'bah masih hangat ketika kembali. Apa maksudnya? Nabali ibu Allah Ta'ala waktu luar biasanya. Waktu akhirat 1 hari 1000 tahun di dunia, waktu Isra Mi'raj nabali ibu Allah Ta'ala 1 malam di dunia, ribuan tahun di akhirat. Bahkan di alam malakut, di alam lahut. Luar biasanya Isra Mi'raj. Panjang sekali kalau mau dibahas. Rasulullah menembus alam malakut, alam lahut. Malaikat pun tidak boleh, tidak mungkin sampai ke sana. Tapi Rasulullah dengan nurnya Muhammad bisa sampai ke sana. Jadi luar biasa sekali. Allah ingin memberitahukan kepada makhluk yang mewakilinya Muhammad, wahai makhluk, inilah kerajaan Allah yang sangat besar. Itu bumi yang kamu tempati, yang kamu bertengkar gara-gara sejengkal tanah, itu cuma bagaikan debu. Semua tata surya yang ada di langit 7 ini, itu cuma ada di langit pertama. Jadi begini bentuk langit Ibu. Ya, piramida terbalik. Langit pertama, langit kedua lebih besar dari langit pertama. Langit pertama, semua tata surya ada di situ. Bumi di langit pertama bagaikan debu. Makanya betul kata Rasulullah, siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdi, maka pahalanya lebih besar dari langit dan bumi. Karena bumi ini cuma debu. Siapa yang salat sunat subuh 2 rakaat lebih besar dari bumi, karena bumi ini debu. Makanya kita ini jangan menjadi makhluk bumi, jangan. Kita ini makhluk akhirat, Bu. Ya. Kita bayangkan diri kita ini berjalan ke akhirat. Makanya perlu muhasabah. Tiap hari kita mikirkan kematian. Ya. Apalagi sedia malam. Ya. Nigi-nigi tahun lo mati syahid meskipun tidak berperang, cukup dengan mengingat kematian 20 kali sehari semalam. Mengingat saja. Kita mengingat kematian tiap kali ada orang mati. Tiap hari 20 kali. Pakutanana pengeluta Aisyah kepada Rasulullah. Surana pengeluta Ta'ala udiki ke mati syahid tanpa harus berperang. Bisa kata Rasulullah mengingat kematian 20 kali sehari semalam. Kemudian membaca doa. Tolong dicatat. Membaca doa 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Oke, saya ulang 3 kali. Ikut semuanya. Allahumma barik li fil maut
wa fima ba'dal maut. Lagi, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Dibaca 25 kali. Insyaallah kata Rasulullah, kita akan mati syahid meskipun mati di atas kasur. Ya. Mirip doa makan di. Ayo, masih ada yang ingat? Allahumma barik li wa fima. Ya, jadi ada anekdot, itu anak kecil, doa yang pertama dihafal doa makan. Allahumma barik lana fima wa qina azabannar. Ketemu hantu, spontan langsung baca doa makan. Apa yang terjadi? Lari hantunya. Pas ditanya, kenapa kamu lari? Itu dia, saya sudah ribuan tahun mengganggu manusia, barusan ada yang mau makan saya katanya. Anak kecil lagi. Jadi dikira mau dimakan ya. Jadi doa itu nggak ada salahnya. Yang jelas berdoa. Bu, doa masuk WC. Doa keluar WC. Doa masuk masjid, keluar masjid. Tahu nggak? Ada seorang wali namanya Ibrahim bin Adham. Itu 1 minggu nggak bisa tenang beribadah. Dia minta, ya Allah, dosa apa saya lakukan? Ternyata dosanya dia lupa pernah masuk WC kaki kanan, salah, kebelet. Itu aja. Kita Muhammad masuk masjid kayak masuk WC, masuk WC kayak masuk masjid. Coba diperhatikan. Betul nih? Ya makanya itu adab lebih tinggi ya. Ada seorang ulama yang belajar ilmu 50 tahun. Dia belajar ilmu syariat 40 tahun, belajar adab 10 tahun. Dia menyesal, sekiranya saya belajar adab 40 tahun. Ya. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, uhibbu an akuna a'lamun nas. Saya ingin menjadi manusia paling pandai. Kira-kira agak jawabannya lebih tak? Asikola ko, aguru ko? Tidak. Tapi agak nasar lebih tak? Ittaqillah takun a'lamun nas. Itu kata Allah Ta'ala, kamu akan menjadi manusia terpandai. Ya. Kita kembali, sisa 5 menit. Jadi melo napita pong Allah Ta'ala maka dah ciptaanna kerajaanna maka raja ya, belum ars ya. Ars itu dipikul oleh 8 malaikat. 1 malaikat itu dari kepala sampai ke telinga itu besarnya 500 tahun perjalanan. Makanya kita ini tinggal di dunia janganlah terlalu seakan-akan wah dunialah satu-satunya ya, tempat akhir. Enggak. Dunia ini ingat debu. Enggak usahlah kita ini baku sikut masalah tanah sejengkal ya, enggak usah. Betul Bu? Bagi pedagang enggak usahlah kita wah nasapara kaje kabai, nah tutu baluku ya atau pakai pesugihan. Enggak usah. Karena agama telah mengajarkan pesugihan syar'i. Ya, menarik lagi nih. Dibahas? Ya, 5 menit ya. Pesugihan syar'i. Ya, mau pikir ibu. Engkau garo. Engkah. Pertama, sholat duha. Orang bertanya, kalau sholat ya ikhlas saja, enggak usah minta rezeki. Enggak begitu. Sholat harus ikhlas. Tapi Allah memberikan kepada kita hadiah, ada amalan untuk rezeki. Ada, kami membahasnya. Kami membahas sama kajian di Jakarta, namanya TDA. Jadi di Jakarta sekarang itu kajian-kajian tentang kunci rezeki lagi semarak ya, lagi dibahas. Dan kami kaji juga ya. Butuh beberapa pertemuan. Kuncinya saja, Allah sengaja memberikan kunci rezeki berupa amalan. Sholat duha. Yang kedua, Bu,
membaca surah Al-Waqiah di malam hari. Ya. Banyak bersedekah, banyak bersalawat, istighfar, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, dan yang terakhir bekerja. Bekerja. Jadi bekerja cuma satu pintu untuk rezeki. 9 banyak. Salawat, sempajang. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaika. Ya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Harus sempajangi penari rezeki. Ayat surah Taha ayat 132. Perintangi keluargamu sempajang, sabarakuh. Narekum perintangi. Kami tidak menuntut rezeki kepada kalian, justru kamilah yang memberikan rezeki. Contoh, Ibu. Pedangkang. Biasanya lo tama betue mega pengelih. Jadi maka dan ibu jok kaki masam pajang lari pengelih. Ilayani pengelih. Lah apa sempajangnya? Tiga pilih. Itu. Jadi kita harus yakin ya. Banyak nanti lain kali kita akan bahas di sini. Ya. Jadi harus sempajangnya betul-betul patimpakna suruga. Iya nih bahasnya. Sakit pentingnya sempajangnya. Yunda khusus nabita joka seruntuk aki Allah Ta'ala sampai Sidratul Muntaha sampai masuk alam lahut. Satu lagi keajaiban, Bu. Nabi Musa wattun lalu seruntuk Allah Ta'ala cuma ingin mendengar suaranya di Tursina di Mesir. Itu apa yang terjadi? Bu? Maka deh Allah Ta'ala buka sandal. Laknalai. Anta fil wadil muqaddas tua. Kamu sekarang Nabi Musa berada di wadi, di lembah yang suci. Dunia ya, dunia. Nabita, Ibu, masandala seruntuh Allah Ta'ala. Hebatnya Rasulullah. Makanya sandal Rasulullah itu dijadikan stempel songkok. Sandalnya Rasulullah kita junjung. Ada itu sandal yang songkok, ada kan di atas itu? Itu sandal Rasulullah itu. Hebatnya Rasulullah ya. Nabi Musa seruntuh Allah Ta'ala, mangkalingin sadana di Tursina, itu disuruh buka sandal. Ini tanah. Di alam sana, sucinya itu luar biasa. Malaikat Jibril nggak bisa masuk. Hancur malaikat Jibril. Maka dia Allah Ta'ala, adepiku, mendekat. Anggaplah bayangkan, lo ni muka sandal Nabi aja muka sandal mendekat. Subhanallah, Rasulullah pakai sandal di kerajaan Allah untuk menerima sholat. Makanya jalalo Bu, biasanya kesampaiannya setetangi sampajangnya. Engkau tahu maka dah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Saya ini kalau sholat pikiran kemana-mana. Itu penyakit kita semua. Bu, betul. Kalau sholat pikiran kemana-mana. Tidak apa-apa daripada kemana-mana tidak sholat. Ya, nggak apa-apa. Itu proses. Karena kita ini lupa kunci di mana ditaruh. Tiba-tiba masuk aja. Astagfirullah. Ini kepala kiasan namanya. Jadi caranya kalau lupa langsung sholat. Ya, karena iblis itu pas lagi semangat-semangatnya itu menggoda orang lagi sholat. Ya. Tapi iblis lari ketika azan. Tapi ketika sholat datang. Jadi caranya narikologi sholat khusyuk ya. Pertama, jangan sampai terlambat. Jadi persiapan sholat itu jauh sebelum azan ya.
Jadi majinnya memang nih ya. Bu, ini banyak salah paham ini. Napo jilada majinnya ke masjid ya. Awe menambah beban masjid untuk membayar air leden. Perintah Rasulullah pagasi jenek mu tapa mujok ke masjid ya. Ini pagasi jenek na jok ke masjid ya. Mak dunu mana dosa-dosa bicukna. Kemudian diangkat derajatnya. Begitu, bukan berwudu di masjid kecuali musafir ya. Ingat Bu, dirubah ini Pak. Ajalala tajinne ke masjid, aki bolata tajinne. Barak kita keadaan suci itu melangkahkan kaki ke masjid. Begitu ya. Jadi berwudu. Salah satu syarat untuk biar khusyuk sholat, berwudu di rumah, kemudian datang di masjid sebelum azan. Nah, di dalam kitab Ihya ada seorang ulama itu dia menunggu azan di masjid selama 30 tahun. Bayangkan ya. Nah 40 hari saja kita sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, itu dijamin dari kemunafikan dan api neraka. Irona dalilena tabligh keluar 40 hari. Karena saya meneliti juga tabligh. Saya sampai ke Pakistan meneliti, setengah tahun saya di Pakistan meneliti. Itu Bu ya, biar kita bicara sholat ya. Tabayangka gere, nareko terlambat ki masa pajak masuk mapri-pri lari kata poso-poso Allah Allah. Bagaimana mau khusyuk? Tidak mungkin. Betul Bu? Karena tak poso-poso ya. Kemudian hukum sholat berjamaah, mumpung saya ingat ya, maka dah cedek ini, ya. Langsung perempuan ya, langsung perempuan, maaf. Perempuan 3 hukumnya ke masjid. Nasabah, iya Pak bida-bida nah haramkan ni makunde juga masjid. Betul Bu? Pantas kosong masjid. Tidak begitu ceritanya. Jadi hukum perempuan 3. Yang pertama, boleh ke masjid selama menjaga adab-adabnya. Adab-adabnya bagusnya disitar. Tapi dalam kondisi darurat nggak apa-apa. Karena biasanya ibu-ibu itu kalau tidak melihat penceramah penasaran. Apalagi penceramahnya ganteng, penasaran dia. Jadi dibukalah, nggak apa-apa sekali setahun. Ya, boleh. Pahalanya sama dengan laki-laki. Yang kedua, perempuan itu lebih afdal di rumah. Betul memang. Perempuan lebih afdal di rumah, tapi tidak haram ke masjid. Salah paham sih? Bahkan ada satu riwayat yang berbunyi, seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh atau tahajud, dia dapat pahala 27 plus 1. Makanya caranya membangunkan suami dengan percikan air. Betul Bu? Sudah ada yang praktek? Sunnahnya membangunkan suami untuk sholat dengan percikan air, ya. Otokit deh, itu air Pak, kayak air surga. Kalau tidak mempan dipercik, ada itu Pak tembak-tembak kita isi tembak-tembak, masih nggak mempan, siram saja 1 ember, ya. Tapi sekarang, Ibu, ada doa atau mantra untuk membangunkan suami atau istri tanpa percikan air. Siapa tahu berantem ya, catat. Ikut. Bahasa Indonesia. Bapak tenang dulu ya, tenang. Doa, mantra, jampi-jampi, baca-baca, membangunkan suami untuk sholat subuh atau tahajud. Ikut. Bahasa Indonesia. Ikut ya, kompak. Bismillah. Belum. Bismillah. Bapak, kompak. Itu doanya. Ya. Ulang. Bismillah. Bapak, mau kami lagi? Itu doanya. Itu. Langsung bangun Bapak. Langsung bangun. Dijamin, saya jamin. Betul? Pak, istri satu saja ya. Istri satu aja. Setuju Bu? Istri satu aja ya. Betul ya? Ya, Pak, istri satu aja. Satu di Belawa, satu di Makassar, satu di Jakarta.
Sekarang doa membangunkan istri. Sama. Ya, siap, Ibu diam. Ikut Pak. Bismillah. Mama, maukah kawin lagi? Ya, bangun, pasti bangun. Cuma nggak tahu bangun, Mbak. Langsung ambil apa ya? Langsung dipukul. Enggak, main-main kok. Biar nggak ngantuk. Terakhir, nanti terakhir, saya akan kasih bonus bagi anak gadis yang ingin naik haji gratis. Nanti. Jadi hukum pertama, ibu-ibu itu boleh ke masjid. Yang kedua, lebih afdal di rumah. Tapi harus tepat waktu. Jangan sampai gara-gara sinetron, wah terlambat sampainya. Atau pas iklan 5 menit langsung buru-buru sholat. Wah, tuh terus dia matikan suarana. Allah, jangan Bu, jangan. Iya. Yang ketiga, tidak boleh dilarang. Kata Rasulullah, siapa yang ke masjid untuk belajar agama atau mendengarkan ceramah, maka yang belajar dan diajar bagaikan berhaji. Yang terakhir, hadiah atau bonus untuk gadis naik haji. Sekarang daftar tunggu di Belawa berapa tahun? 40? Mama, 20? Yakin masih hidup? Yakin masih hidup besok? Makanya umrah ya. Ya, umrah. Catat terakhir sekali sebelum saya tutup. Trik atau doa untuk anak gadis ingin berhaji tanpa daftar tunggu adalah cari calon suami yang sudah haji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.